kali ini tentang sistem pernafasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernafasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernafasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernafasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernafasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini buka antara trachea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernafasan masuk ke laring, yang merupakan bagian atas dari saluran pernafasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara itu menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bergetar sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bersuara secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan dari trakea. Selanjutnya ada dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantong udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memiliki alveoli akan terlalu di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat, melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gangguan pada sistem pernapasan manusia,
dan upaya untuk mencegahnya. Yang pertama ada influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Biasanya gejalanya kita merasa demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius. Bisa batuk-batuk, pilek-pilek, sakit kepala, bersin-bersin, sakit otot, dan rongga hidung yang terasa gatal. Nah, biasanya virus ini menyebar melalui udara bersamaan dengan batuk dan pilek. Virus juga dapat menular saat seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus. Kemudian orang itu menyentuh mulut dan mata. Nah, agar tidak mudah tertular virus influenza, sebaiknya kita selalu menggunakan masker dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Yang kedua, ada tonsilitis. Secara normal, tonsil atau bisa disebut amandel akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh secara bersamaan dengan makanan atau udara. Apabila daya tahan tubuh kita dalam kondisi lemah, virus dan bakteri ini akan menginfeksi tonsil sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis. Gejala tonsilitis yaitu sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher ataupun telinga, dan demam. Virus yang dapat menyebabkan tonsilitis yaitu adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Golongan bakteri yang menyebabkan tonsilitis pada umumnya adalah bakteri Streptococcus. Untuk mencegah penyakit tonsilitis, kita harus selalu jaga kondisi badan dengan menggunakan pola makan yang sehat, konsumsi multivitamin, istirahat yang cukup, dan olahraga secara teratur dan tidak merokok. Kita harus menjaga kebersihan mulut seperti sikat gigi teratur 2 kali sehari, pagi dan sebelum tidur, atau waspada terhadap gigi yang berlubang atau sisa gigi yang hitam. Yang ketiga ada faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus adenovirus, orthomyxovirus, rhinovirus, coronavirus, dan ada bakteri yang bernama Streptococcus pyogenes maupun jamur. Nah, biasanya gejalanya itu iritasi pada faring, sakit tenggorokan. Nah, biasanya juga disertai dengan radang tonsil atau amandel yang menyebabkan rasa nyeri saat menelan makanan. Nah, sekarang cara pencegahannya adalah memberi antibiotik dan antifungi untuk membunuh bakteri dan jamur yang menginfeksi faring. Bisa juga dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk memperkuat imun tubuh kita. Yang keempat, ada pneumonia. Pneumonia ini merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Nah, penyakit ini berdampak pada paru-paru penderita pneumonia. Terdapat cairan kental yang dapat mengganggu pertukaran gas dan menyebabkan oksigen yang diserap darah itu menjadi kurang. Biasanya gejalanya itu kita bisa merasakan demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit di bagian dada, dan sulit bernafas. Biasanya
pneumonia ini ditularkan melalui udara saat penderita itu batuk ataupun bersin. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengatasi penyakit pneumonia ini? Kita bisa menggunakan antibiotik, obat pembuat saluran nafas menjadi lebar, terapi oksigen, atau penyedotan cairan dalam paru-paru. Yang kelima, ada penyakit tuberkulosis atau bisa disebut juga dengan TBC. Penyakit TBC ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selain menginfeksi paru-paru, bakteri ini juga dapat menginfeksi bagian lain dari tubuh loh. Ketika bakteri masuk ke dalam paru-paru, bakteri akan menyebabkan infeksi, sehingga memicu sistem imun untuk bergerak menuju area yang terinfeksi dan segera memakan bakteri tersebut agar tidak menyebar luas. Jika sistem imun kita itu lemah, maka bakteri bisa masuk ke dalam peredaran darah dan sistem limfa untuk menginfeksi organ lain. Gejala dari penyakit TBC itu mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernafas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. Cara mencegah penyakit TBC, kita bisa menutup mulut saat bersin, batuk, dan tertawa. Dan jangan membuang dahak atau meludah dengan sembarangan. Dan pastikan rumah kita itu memiliki sirkulasi udara yang baik. Misalnya dengan sering membuka pintu dan jendela. Yang keenam, ada asma. Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernafasan. Asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan asma diantaranya masuknya zat pemicu alergi atau alergen dalam tubuh kita. Misalnya asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, dan lain-lain. Masuknya alergen akan memicu tubuh kita untuk menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin. Senyawa kimia tersebut dapat memicu penyempitan saluran pernafasan loh. Penyempitan yang terjadi pada saluran pernafasan itu menyebabkan penderita kesulitan untuk menghirup cukup oksigen. Nah, penderita asma akan mengalami batuk, nafas berbunyi, nafas pendek, dan sesak nafas. Cara mencegah penyakit asma yaitu kita bisa berhenti merokok. Biasanya merokok dilakukan oleh para lelaki, bahkan para perempuan juga ada yang merokok. Dan kita bisa menghindari paparan asap rokok, debu, polusi udara, bau-bauan yang mengiritasi seperti parfum, obat semprot serangga, atau deterjen cucian. Yang terakhir, ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani, dapat menyebar ke seluruh paru-paru, bahkan jaringan di sekitar paru-paru. Gejala orang yang menderita kanker paru-paru itu biasanya batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, nafas menjadi pendek, dan sakit pada bagian dada. Sekitar 85% kasus kanker paru-paru ini disebabkan oleh orang yang merokok dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan 10-15% kasus ini terjadi pada orang yang tidak pernah merokok. Kanker paru-paru pada orang yang tidak merokok bisa mengakibatkan karena kombinasi faktor keturunan dan faktor lingkungannya. Misalnya menghirup debu asbes dan udara yang terpolusi. Itu juga termasuk akibat menjadi perokok pasif. Cara mencegah penyakit kanker paru-paru, kita bisa
memilih menu makanan yang sehat dan bergizi. Bisa dengan berolahraga secara teratur.